Berikut ini kita akan memasang pintu pada denah. Yang pertama adalah doors, klik kiri, kemudian properties, kita bisa memilih beberapa ukuran. Ini ada tanda panah, klik kiri. Di sini kita pilih salah satu dari ukuran doors. Setelah itu, letakkan kursor pada posisi dinding. Letakkan saja, kemudian klik kiri. Setelah itu, letakkan lagi klik kiri. Setelah itu escape. Arah bukaan doors ini kita bisa mengubah. Caranya, klik kiri. Maka di sini ada tanda panah bolak-balik. Kita bisa klik aja misalkan horizontal ini kita klik kiri, maka arah bukaan doors ini akan berubah. Kemudian kita juga bisa geser posisi doors dengan cara klik kiri tahan, kemudian digeser-geser. Klik kiri tahan, ya, kemudian ada tanda move, klik kiri tahan, kemudian kita bisa geser. Selanjutnya kita lihat dari posisi view 3D. Di sini pintunya ada di level 1. Posisi pintu ada di level 1. Di sini kita akan jadikan pintu ini dari level 2 sampai level 14. Caranya, pilih pintu, klik kiri. Kemudian pilih pintu berikutnya dengan kontrol ya, di kiri. Maka terpilih kedua pintu. Setelah itu, copy to clipboard, paste, klik. Di sini ada align to select level. Kemudian pilih level 2 sampai level 14. Caranya adalah pilih level 2, tekan shift, kemudian klik level 14. Setelah itu oke. Tunggu beberapa saat, maka secara otomatis pintu level 1 akan terkopi di level 2 sampai level 14. Kita akan masang jendela di denah level 1. Caranya adalah window, kemudian properties, klik kiri pada tanda panah ini. Untuk memilih lebar dan panjang jendela, kita bisa pilih salah satu. Kemudian letakkan di sisi, misalkan di sini ya. Kita letakkan lagi di sini. Escape. Kemudian kita lihat 3D-nya dan jendelanya sudah terpasang. Kemudian kita ke elevation notes. Setelah itu kita pilih jendela 1, kemudian kontrol ya, klik lagi. Setelah kontrol klik kiri agar terpilih kedua jendela. Setelah itu copy to clipboard, kemudian paste. Di sini ada tanda panah, klik kiri, align to select level. Setelah itu pilih level 1 sampai level 14, kemudian oke. Nah, kita bisa lihat bahwa jendelanya terkopi dari level 2 sampai level 14. Create balkon level 2. Nah, kita akan tambah sebuah balkon di sini. Caranya adalah arsitektur, floor, klik kiri pada tanda panah, pilih floor arsitektur, kemudian properties, klik kiri, kita pilih tipe floornya, kemudian draw. Setelah itu kita bikin menggunakan line atau rectangle ya. Jadi klik aja, klik kiri,
geser seperti ini. Selanjutnya kita ingin mengubah ukurannya, jadi kita bisa klik. Di sini kita masukkan nilai 2000. Kemudian klik lagi di sini, klik kiri. Ya. Kemudian kita masukkan nilai misalkan 6000. Ya, seperti ini. Setelah itu, ini saya klik kiri, kita masukkan nilai misalkan 2500. Enter. Ya. Ya, setelah itu finish. Ya. Dan kita lihat 3D-nya. Ya, jadi kita punya satu balkon di lantai 2. Selanjutnya di balkon ini kita beri pintu dan jendela. Doors, doors, kemudian pilih salah satu ukuran, kemudian letakkan. Ya, misalkan seperti ini, diletakkan di tengah-tengah. Kemudian ditambahi jendela, yaitu arsitektur, window. Kemudian kita letakkan di jendelanya di dua sisi, seperti ini. Selanjutnya, kita lihat dulu hasilnya. Ya, nanti jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil di level 2. Kita akan beri tambahan di balkon ini harus ada railing. Floor plan, arsitektur, railing, ya. Kemudian pilih sketch pad. Kemudian draw, kita gambar menggunakan line. Nah, kemudian sebelum gambar, ini dicentang ya, chain-nya dicentang. Setelah itu langsung aja digambar. Jadi kira-kira ada di sini ya, di kiri. Ini digeser aja ke kanan, di kiri lagi. Ini klik di sini, kemudian klik di sini. Jadi ini adalah relief. Setelah itu finish. Kita lihat 3D-nya. Jadi kita punya uh, balkon, ada lantai, ada railing, dan juga ada pintu dan jendela. Kemudian balkon ini kita akan copy atau kita gandakan ke arah atas. Caranya adalah elevation it. Untuk menggandakan balkon, kita klik atau kita pilih ya, kita select pintu, jendela, railing, dan floor. Kemudian copy to clipboard, paste line to select level, pilih level 3 sampai level 14. Ya, jadi level 3 sampai level 14, kemudian oke. Tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita lihat bahwa balkonnya sudah di copy dari level 3 sampai level 14. Kemudian balkon yang sisi berikutnya, karena tipikal, kita bisa mirror. Jadi masuk ke floor plan level 2, kemudian pilih balkon, terus kemudian tekan kontrol ya. Ini kita pilih semua. Kemudian pilih pintu jendela. Ya. Setelah itu modify, mirror, ya, mirror peak axis. Ya. Klik. Setelah itu klik di sini, klik kiri. Nah, jadi kita lihat di sisi berikutnya, sisi satunya, nanti di sini kita bisa melihat ada balkon yang kita tadi udah mirror dari sisi yang sebelahnya. Selanjutnya kita gandakan balkon ini dari dari level 2 ke level 3 sampai level 14. Caranya adalah elevation west,
Kemudian pilih pintu, jendela, railing, dan lantainya. Copy to keyboard, paste, select to level, pilih level 3 sampai level 14, kemudian OK. Selanjutnya kita lihat readingnya. Berikutnya kita bikin atap ya. Kita bikin atap di atas yang balkon. Masuk ke floor plan level 15. Kemudian arsitektur roof by Soffit. Kemudian kita klik aja di area sini. Kita draw menggunakan rectangle, kemudian kita gambar. Juga ya, klik kiri, kita gambar. Kemudian dicentang finish. Kita lihat hasilnya. Ya. Ini sudah jadi balkon di sisi timur dan sisi barat. Berikutnya adalah kita akan memberi dimensi. Yang pertama, kita ke floor plan level 1. Selanjutnya annotate, pilih align dimension ya. Kemudian klik aja di sini, vertikal ya. Kita bisa klik kiri ya. Jadi ini klik kiri, kemudian pilih yang vertikal, kita zoom aja. Di sini klik kiri, setelah itu geser ke atas, klik kiri. Ya. Kemudian sisi yang bawah pun seperti itu. Kita zoom. Di sini ada yang warna hijau, jadi klik kiri ya. Klik kiri terus, klik kiri, kemudian kita zoom, klik kiri, kemudian tarik ke depan, ke bawah ya maaf, tarik ke bawah ya. Untuk sisi kiri kanan pun seperti itu. Kiri, di sini kita ngikutin grid yang sudah dibuat. Kemudian dari sini kita tarik ke sini. Di sisi yang sebelahnya juga. Nah, ini pun kita bisa tambahin lagi ya, annotate, align. Jadi ini adalah total uh, dari bangunan. Ya, di zoom aja, jadi kita scroll, kita zoom. Ya. Kemudian selanjutnya klik aja di sini, kemudian tarik ke atas. Ya. Nah, berikutnya kita selesaikan yang sisi sebelah kanan ya. Ya, ini adalah jadi lantai 1 atau level 1 sudah kita beri dimensi. Selanjutnya kita akan memberi dimensi pada elevation. Di sini kita klik elevation, kemudian short elevation. Nah, kita harus atur dulu posisi dari level. Jadi kalau kita klik level, nanti di sini ada semacam bulat ya. Klik kiri tahan. Nah, ini kita bisa geser-geser. Termasuk ini juga ya. Ini kita kalau mau mengeditnya tinggal klik kiri, kemudian klik kiri tahan. Nah, kemudian ini di klik kiri tahan, ini kita bisa geser levelnya. Jadi kita harus atur supaya tidak numpuk atau berdempetan dengan bangunan. Kemudian annotation, align. Nah, silahkan dari kita klik aja di sini, kita klik seperti ini untuk memberi dimensi pada tampak selatan atau south elevation.
Kita beri aja, kita klik kiri aja, klik kiri, kemudian selesai klik kiri. Jadi kalau kita lihat, nah ini ada dimensinya. Kemudian juga akan kita kasih dimensi di total dari seluruh bangunan. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ke elevation note ya, elevation note, dan lakukan hal yang sama. Dirapikan dulu levelnya, baru kemudian diberi dimensi. Selanjutnya kita akan create perspective. Yang pertama adalah floor, posisinya ada di side. Selanjutnya pilih view, kemudian 3D view, klik kiri, kamera. Kemudian uh, letakkan kamera posisinya ada di mana, ya. Klik kiri, lepas, kemudian arahkan kursor ke posisi yang dilihat atau ke posisi bangunan. Klik kiri, maka akan menjadi tampilannya seperti ini. Kemudian klik kiri pada bulatan ini, klik kiri tahan, ini kita drag, ya. Kemudian klik kiri tahan, ini kita drag seperti ini. Kita atur posisinya. Nah, kita bisa membuat lebih dari satu kamera. Ulangi lagi, floor plan, klik kiri, double klik kiri pada side, kemudian pilih view, 3D view, klik kiri, pilih kamera, kemudian letakkan, misalkan di sini ya, kemudian geser, kita pilih di sini. Setelah itu, ini di drag ya, klik kiri, ini di drag. Kemudian kita bisa mengubah tampilan atau sudut kamera. Klik kiri ya, klik kiri, kemudian tekan shift, ini kita bisa putar view-nya. Jadi kita klik tekan shift, kemudian tekan scroll, kita bisa putar. Ini kita bisa ubah posisinya. Misalkan menjadi seperti ini. Kita bisa bikin beberapa, jadi stepnya sama ya, floor plan, double klik kiri, side, kemudian view, klik, kemudian kamera. Jadi kita bisa bikin dari view, misalkan dari sisi yang utara. Drag aja, digeser, seperti ini. Jadi di sini terlihat pada project browser 3D view akan ada 3D view, yaitu 3D view 1, 2, dan 3. Jadi ini 3D view kamera ya, kamera 1, 2, dan 3. Kita bisa buat lebih dari 3. Kemudian di sini ini ada 3D aja. Kalau yang ini adalah yang ortho ya. Jadi ini yang tampilan ortho. Nah, kita bisa mengubahnya dengan klik kiri. Kita bisa pilih ya,
Ini klik kiri, double klik kiri, double klik kiri, jadi kita bisa melihat beberapa kamera yang tadi kita buat. Seperti itu. Yang pertama adalah floor plan level 1. Nah, tampilan ini menggunakan visual style-nya adalah hidden line. Nanti hidden line ini kita bisa ganti menjadi shading. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita juga bisa jadikan dia sebagai wireframe. Jadi visual style hidden. Kita juga bisa mengaktifkan shadow. Ini adalah shadow on off. Jadi kita bisa aktifkan shadow pada denah. Jadi kita klik kiri aja, nanti kita bisa mengaktifkan shadow-nya. Nanti tampilan floor plan level 1 dengan shadow nanti modelnya seperti ini. Kemudian pada set, double klik set plan ya, ini nanti buat set plan. Kita bisa visual style-nya juga kita bisa ganti, misalkan menjadi setting. Jadinya seperti ini tanpa atapnya. Kita bisa aktifkan shadow-nya, tapi kita juga bisa matikan shadow-nya. Jadi ini adalah tampilan dari set plan. Kemudian bagaimana dengan tampilan dari elevation? Elevation shot, nah, elevation shot. Jadi ini visual style-nya adalah hidden. Kita bisa ganti menjadi set seperti ini. Kita juga bisa kombinasi dengan shadow on off. Nah, ini kita bisa aktifkan shadow-nya. Tampilan utara pun seandainya tanpa di shading, jadi visual style-nya tetap hidden, tapi kita juga bisa mengaktifkan shadow-nya. Elevation it's coba konsisten color, kemudian shadow-nya diaktifkan. Jadinya seperti ini. Ini untuk visual style-nya bisa sih diganti, kita bisa shading, nanti hasilnya seperti ini. Konsisten color, kita juga hasilnya seperti ini, atau realistis ya. Realistis nanti hasilnya seperti ini. Cuman untuk ray trace ini gambaran apabila kita merendernya. Untuk render di Revit arsitektur, caranya adalah yang pertama, tampilkan dulu 3D view untuk kamera, kemudian pilih view, kemudian pilih render. Di sini ada rendering. Nah, di sini ada setting ya. Di sini kalau kita klik nanti menampilkan kualitas dari render yang kita inginkan ya. Tentunya semakin best ya, semakin bagus, tentunya semakin lama rendernya. Kemudian ini hasilnya adalah 96 dpi. Untuk pencahayaan itu kita menggunakan sun only. Jadi untuk pencahayaannya hanya menggunakan matahari. Kemudian backgroundnya menggunakan ada clouds-nya. Setelah itu silahkan di render. Langsung klik aja di sini. Klik itu. Setelah itu rendering akan berproses dan kita tunggu beberapa saat sampai render itu selesai. Oke, jadi ini hasil rendernya. Kemudian di sini ada image adjust exposure ya. Jadi kita bisa adjust kalau misalkan dirasa ini terlalu gelap, jadi kita bisa lebih terang. Di sini ada high class-nya. Geser aja, klik kiri tangan geser ke kanan, apply. Exposure-nya di lebih terang. Jadi ini exposure value-nya silakan digeser ya. Digeser ke arah kiri. Play, nanti di sini akan lebih terang. Highlight-nya juga bisa diatur, shadow-nya juga bisa diatur-atur di sini. Kalau seandainya ingin kembali ke tampilan awal, ini klik aja reset. Jadi exposure value di kiri tahan, ini kan terlalu gelap ya, jadi ini kita geser ke arah kiri, apply.
Kemudian shadownya mungkin lebih gelap, di kiri tahan, geser ke kanan, apply. Setelah itu silahkan oke. Nah, kemudian untuk menyimpan hasil dari render, itu pilih export. Pilih export. Setelah itu pilih file of type. Di sini ada beberapa pilihan, ada bitmap atau PNG, kemudian ada juga JPEG. Kita pilih aja JPEG. Setelah itu silahkan save. Kalau kita matikan rendering, nanti ini kembali ke posisi awal. Kembali ke visual style yang awal. Coba ya. Kemudian untuk 3D view yang ini, 3D view yang ortogonal, itu kita bisa render juga. Caranya sama sih, view, render. Uh, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu jangan lupa export. Save, kemudian oke. Okay. Berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan gambar-gambar ini ke dalam crop gambar. Caranya adalah project browser, sheet, klik kanan, new sheet. Kemudian di sini ada new sheet, kita bisa load kalau kita menginginkan untuk ukurannya misalkan A1, A3, A2, atau A4. Di sini kita gunakan aja A0 metrik, kemudian oke. Okay. Maka akan muncul seperti ini. Ada crop gambar. Kita tinggal masukkan aja. Jadi di sini di sheet-nya kita masukkan misalkan sheet 1. Jadi di sini ada A101. Kemudian kita akan masukkan di sini misalkan denah dan set plan. Caranya adalah level 1, jangan double klik ya, cuma klik kiri. Klik kiri tahan, geser mouse-nya ke arah crop gambar, lepas. Kemudian letakkan. Jadi kita sudah buat satu denah. Nah, kemudian ya, kemudian di sheet ini kalau ada tanda panah, kalau tanda panahnya kita klik, maka akan muncul A101 unnamed. Nah, kemudian perhatikan pada kalau kita klik owner ya, owner, ini kita bisa ganti namanya. Jadi unnamed ini kita ganti misalkan level ini kita ganti denah tipikal. Jadi denah tipikal. Kemudian project high rise building ya. Atau kita klik aja project high rise itu. Ownernya Universitas Ciputra. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada project number, kemudian digambar oleh siapa ya, nama mahasiswa, ya, dicek oleh nama, ya misalkan ya, kemudian tanggal berapa, misalkan tanggal 29, misalkannya 29 Mei 2023.
project number, misalkan 001, misalkan seperti itu ya. Jadi kalian lihat di sini untuk skala secara otomatis 1:100 dia berdasarkan dari skala gambar. Seperti itu ya. Oke. Coba diganti aja. UC itu aja ya, disingkat aja. UC, projectnya Hydras. Ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin kop gambar yang kedua. Caranya adalah klik kanan, new sheet, pilih A0 metrik, oke. Mouse-nya mouse-nya letakkan di sini, kemudian klik kiri tahan, geser ke atas ya. Masukkan set, karena kita akan masukkan set plan. Jadi setnya dipilih, jangan double klik. Klik kiri satu kali, klik kiri tahan, geser, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian di sini kalau kalian lihat ya, kalau kita udah ubah data di set yang pertama, sheet pertama atau kop pertama, nanti otomatis ini akan berubah ya. UC high res. Kalau nama ini tidak berubah, ini kita ganti dulu, misalkan site plan. Ya. Kemudian autornya digambar oleh nama mahasiswa ya. Kemudian dicek oleh siapa. Nah, berikutnya lanjutkan, kita akan memasukkan elevation pada kop gambar. Sheet, klik kanan, new sheet, A0 metrik, oke. Kemudian elevation, shot, klik kiri tahan, geser, kita letakkan di sini. Lanjutkan sampai semua gambar diletakkan di kop gambar. Ya 3D view-nya ke dalam kop gambar. Yang pertama, kalau kita memasukkan 3D view tanpa render. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke project browser 3D views. Kita pilih ini, di kiri tahan, kita letakkan di sini. Di kiri tahan, kita letakkan di sini. Di kiri tahan, kita letakkan di sini. Jadi kita bisa lihat ini hasilnya. Untuk memasukkan hasil dari render ke dalam kop gambar, itu silahkan ke insert, kemudian image, kemudian kita langsung pilih ya hasil dari render. Open, kita klik kiri aja. Nah, kemudian di sini ada tanda bulat ini, klik kiri tahan, geser. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian ulangi lagi, insert, image ya. Setelah itu kita pilih view berikutnya. Berikutnya kita akan jadikan image gambar yang sudah diberi kop gambar. Caranya adalah file, export. Ini ada tanda panah, ini silahkan di scroll ke bawah sampai ketemu image and animation. Klik kiri pada tanda panah, kemudian pilih image. Oke. Setelah itu di sini ada export image output
Kemudian letakkan change, itu kita bisa mengubah posisi folder di mana kita menyimpan image ini. Kemudian image size, ini kita zoom to, diganti 100. Ini artinya 100% atau actual size. Kemudian formatnya kita gunakan JPEG. Untuk quality, ini disiapin 72 sampai 600 ya. Tentunya semakin tinggi quality, raster image quality-nya tentunya semakin bagus dan tentunya semakin besar file serta berat pada waktu kita ekspor. Kita pilih aja 150, kemudian oke. Okay. Ya, ini sudah image-nya sudah terproses ya. Dan kita lihat aja di Explorer. Kemudian silahkan dilanjutkan sampai semuanya udah semua selesai di export ke image. Jadi kita pilih double klik set plan, file, klik kiri, export, kemudian pilih image, klik, kemudian beri nama, misalkan di sini adalah site set plan. Oke, formatnya zoom to 100, format JPEG, raster image quality 150, kemudian oke. Okay. Nah, silahkan dilanjutkan ke gambar-gambar selanjutnya. Berikut ini adalah hasil dari export image di Revit. Demikianlah tutorial high-res building 15 lantai.